Baik, selamat pagi, Pak Mugi. Izin share screen. Salam kenal Ibu Bapak semuanya. Semoga tadi ada narasumber pertama ya, sama-sama dari. Ya suara saya jelas nggak Ibu Bapak? Ini Maaf. kan Oh iya, sekarang baru jelas Ibu. ya, oke. Ini butuh lebih kenceng soalnya nanti mungkin ketika sepanjang saya presentasi kalau suara saya naik turun, Pak Mugi tolong diingetin ya. Oh iya, Ini kembali jelas? ya sekarang sudah jelas. Baik. Tadi kurang jelas. Iya, karena perangkatnya agak ini, jadi mungkin suaranya akan keluar naik turun gitu. Salam kenal Bu Kristiana, ternyata kita narasumbernya sama-sama dari Jember, cuman kita belum ada jodoh untuk bertemu ya Bu. Semoga nanti bisa ketemu offline. Ibu Bapak yang sedang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, mungkin deadline-nya kurang 1 hari, jadinya mungkin saya yakin Ibu Bapak semua sudah punya draft untuk esai. Nanti coba saya elaborasi ya, revisi review-review sedikit saja terkait ini. Saya izin share screen. Oke, sebentar. Dibantu mikrofon. Bentar ya. Cek gimana suara saya? Oke, Pak Mogi. Suara saya oke, Pak Mogi. Sudah Ibu, sudah terdengar jelas. Sudah tampil di layar. Sudah juga Ibu. Udah slideshow tampilnya. Ah, belum slideshow. Oke, sebentar. Baik, izin saya langsung saja ya Ibu Bapak, karena saya yakin Ibu Bapak sudah punya draft esai, karena ini kurang 1 hari, nggak mungkin Ibu Bapak dari nol gitu ya. Untuk persyaratan esai PDDI pada kali ini, sekali lagi tadi sudah diingatkan oleh narasumber pertama, wajib uh, hukumnya Ibu Bapak memperhatikan semua yang ada di panduan. Ini coba saya rangkum dari panduan PDDI yang tidak jauh berbeda dari panduan yang ada di BPI sebelumnya. Untuk persyaratan esai PDDI 2025 masih tetap Ibu Bapak jumlah kata itu antara 1.500 sampai 2.000 kata. Kemudian ada 4 komponen wajib yang dimention di situ. Ada deskripsi diri, deskripsi peran, cara menunjukkan peran, kemudian yang terakhir adalah penilaian diri. Nah, Ibu Bapak, ini 4 komponen yang wajib ada. Nanti kalau di review dicek lagi apakah 4 komponen ini sudah ada di uh, esai Ibu Bapak sekalian. Untuk komponen yang keempat, ini juga termasuk kekuatan dan kelemahan, pengalaman kurang membanggakan atau pengalaman yang membanggakan, dan hal yang disesali. Jadi, 4 komponen ini wajib ada. Jadi, mari kita lebih dalam ke yang berikutnya. Untuk struktur esai yang efektif itu ada opening, nanti ada deskripsi diri, kemudian peran pasca studi, ada strategi implementasi, penilaian diri, dan penutup. Nah, jadi dibagi-bagi ya Ibu Bapak jumlah kata-katanya. Jangan sampai penutupnya lebih banyak daripada deskripsi diri gitu ya. Dicek lagi jumlah katanya jangan sampai lebih dari 2.000 kata. Kemudian sebelum saya sarankan, sebelum menulis esai, Ibu Bapak tulis dulu. Punya konsistensi tema visi. Nah, visi ini nanti akan relate dengan semua komponen esai. Baik dari opening, deskripsi diri, peran pasca studi, strategi implementasi, penilaian diri, dan penutup. Kemudian kita lanjutkan ke opening. Nah, opening ini di awal ada istilah yang baru gitu ya.
kalimatnya hook gitu. Kalimatnya harus hook. Hook ini kalau perumahan kan pojokan gitu ya. Kalau ini hook tulisannya adalah openingnya harus powerful gitu ya. Dengan bisa jadi dengan cerita personal, eh, misalnya dengan momen yang spesifik tentang apa yang mengubah ibu bapak, menunjukkan passion, menggunakan voice yang khas seperti sedang bercerita langsung kepada pembaca. Ini agak berbeda dengan proposal riset ya ibu bapak ya. Kalau proposal riset kan ada struktur bicara tentang penulisan gitu ya. Kalau ini seperti kita bicara esainya. Kemudian ada hubungannya antara past, present, dan future, menghindari pembukaan yang klise supaya ketika pembacaan awal itu reviewer sudah senang gitu ya, akan penasaran dengan paragraf-paragraf berikutnya. Jangan sampai terlalu formal. Jadi yang ada di CV langsung dimasukkan. Jangan sampai demikian. Coba kita lihat seperti apa contohnya. Oke, nah contoh opening paragraf itu seperti ini misalnya. Membangun suatu yang berdampak bagi banyak orang selalu menjadi sumber inspirasi dan semangat dalam hidup saya. Saya seorang dosen teknik sipil yang tumbuh dari keluarga sederhana di mana nilai kerja keras dan pendidikan ditanamkan dengan kuat. Ini satu paragraf tapi hook gitu. Ada visi personal yang inspiring, bisa menunjukkan passion dan secara genuine ya untuk impact-nya. Nah, jangan sampai ini yang seperti saya sampaikan, eh, hanya kopas dari CV. Nama saya Yeni, lahir di Jember, tanggal sekian gitu ya. Satu saya profesinya sebagai dosen Fakultas X, Universitas X. Cita-cita saya menjadi dosen, ini adalah impian saya sejak kecil. Nah, ini uh, kurang hook ya Ibu Bapak, jadi nggak menarik untuk dibaca berikutnya. Nah, dengan opening yang tepat, ini diharapkan reviewer ini bisa penasaran gitu ya, penasaran uh, apa, seperti apa dia menjelaskan. Kemudian lanjut untuk menjelaskan deskripsi diri. Tadi udah dikenalkan secara singkat ya, iklannya seperti itu. Kemudian dijelaskan deskripsi dirinya. Mulai dari aspek, ada tiga komponen ya, ada dua komponen. Kenalkan aspek personal dan aspek profesional. Nah, ini cukup tricky ya Ibu Bapak ya. Ini bicaranya tentang esai, nanti ada terkait eh, kekuatan, kelemahan. Jangan sampai terjebak untuk curhat. Nah, ini saya garis bawahi. Jangan sampai terjebak untuk curhat, karena di aspek personal itu kita boleh menyampaikan nilai-nilai dan prinsip hidup, ke latar belakang keluarga itu juga boleh disampaikan. Kemudian kepribadian kita, hobi, minat, motivasi itu juga boleh disampaikan. Tapi komposisinya aspek personal ini tidak boleh lebih banyak dari aspek profesional. Aspek personal ini harus yang membangun diri kita untuk menghasilkan aspek profesional. Jadi jangan sampai aspek personalnya lebih banyak daripada aspek profesionalnya. Sekali lagi menghindari CV yang dalam bentuk paragraf ya. Jadi CV-nya dimasukin saja langsung itu dihindari. Kemudian contoh. Nah, contoh deskripsinya seperti ini ya Ibu Bapak bisa. Sebagai peneliti muda di bidang kecerdasan buatan, saya memiliki ketertarikan mendalam pada aplikasi machine learning untuk menyelesaikan masalah sosial. Nah, menyelesaikan masalah sosial ini udah masuk ke visi ya Ibu Bapak ya. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan untuk membuat visi dulu supaya nanti bisa kita tarik di setiap paragrafnya. Nah, latar belakang saya sebagai anak petani membuat saya memahami tantangan di sektor pertanian. Jadi relate kan Ibu Bapak ya. Eh, Visinya kemana, latar belakang keluarganya apa. Ini yang saya maksud personal. Tapi mendukung keprofesionalan kita. Pengalaman mengembangkan sistem prediksi cuaca untuk petani lokal mengajarkan saya bahwa teknologi terbaik adalah yang dapat diakses dan dapat dipahami
masyarakat. Nah, pengalaman itu menunjukkan rekognisi kita sebelumnya. Sebelumnya kita udah pernah melakukan. Ini hanya soal mengubah, ya, menggunakan kalimat untuk mengubah perspektif gitu ya tentang deskripsi diri kita sehingga lebih efektif. Nah, coba kita lihat contoh deskripsi yang kurang tepat, Ibu Bapak. Ini nggak dirangkai kalimatnya, CV aja langsung dimasukin, gitu ya. Saya seorang dosen berusia 35 tahun, sudah menikah dan memiliki dua anak. Saya menyelesaikan. Nah, ini terlalu seperti ngelis gitu ya, Ibu Bapak ya, yang seperti ini. Dan latar belakang personalnya ini bukan hal yang mendukung latar belakang profesional kita. Nah, jadi diseimbangkan kedua latar belakang ini. Itu terkait deskripsi diri. Saya lanjutkan. Ini nanti tanya jawabnya di belakang kan ya, Ibu Bapak ya? Atau boleh langsung tanya nggak kan ya? Nanti di belakang saja kita tanya Ya, jawab. di akhir aja. Baik, di akhir ya. Jadi saya lanjut ke peran pasca studi. Peran pasca studi, nah tadi ini lebih eksplor lagi tentang visi. Nah, ada riset alignment. Riset alignment dengan visinya. Hubungkan antara background pengalaman kita di bidang apa dengan visi. Jadi mau ngapain setelah pasca studi itu harus kelihatan. Ada kontribusi ke institusi, ada dampak secara nasional, kemudian ada keberlanjutan, gitu ya. Jadi isinya paragraf ini terkait tiga ini. Kita ke contoh saja. Contoh yang efektif, kita sampaikan dulu visi kita spesifik apa. Pasca studi, saya akan mengembangkan Center of Excellence untuk Digital Agriculture di Universitas Muhammadiyah Jember. Itu kan intinya ya, Center of Excellence itu kan seperti kelompok riset aja Ibu Bapak ya. Tapi fokus kepada pemberdayaan 500 petani kecil. Nah, ini kan akuntabel. Ada angka yang terukur yang akan kita capai gitu. Program ini akan dimulai dari 3 kecamatan di kabupaten yang memiliki produktivitas 25%. Kita punya data. Nah, kita mempunyai data itu menunjukkan bahwa visi kita itu nggak ngarang gitu ya. Kita bentuk visi itu berdasarkan data yang ada sehingga bisa aplikatif. Kemudian di paragraf kedua bisa disampaikan strategi implementasinya seperti apa. Kemudian yang ketiga multiplier efeknya seperti apa. Ini ada contohnya juga. Kalau yang kurang tepat itu terlalu umum, tidak terukur, terutama tidak ada timeline konkretnya. Nah, ini kalau yang sebelah hijau ini kan efektif, jelas ya Bapak datanya ada. Jadi tidak eh, apa namanya variabel. Jadi dengan peran yang saja saya berharap memberikan dampak positif. Nah, dampak positif ini harus dikuantitatif gitu ya supaya tidak eh, terlalu banyak pemahaman gitu. Kalau akuntabel itu ada angkanya. Saya lanjutkan. Untuk strategi implementasi ini ada paragraf tersendiri, ada timeline strategisnya. Harapannya timeline itu terukur ya. Ada 1-2 tahun setelah lulus itu kita ngapain. Medium termnya 3-4 tahun kita ngapain. Long termnya 5 tahun ke depan itu seperti apa. Dengan resource dan partnership seperti apa. Kemudian research manajemennya seperti apa. Jadi ini lebih rinci strategi implementasinya, menunjukkan visi kita itu terukur dan realistis gitu ya. Contoh paragrafnya seperti ini. Nah, dijelaskan tahun pertama akan melakukan mengembangkan infrastruktur AI, deteksi dini stunting dengan bermitra dengan Dinas Kesehatan misalnya. Ini maaf ya Ibu Bapak, contohnya ini hanya contoh, tidak menggambarkan keterkaitan dari contoh sebelumnya ke contoh yang ini. Nah, untuk yang kurang tepat,
Untuk mewujudkan visi tersebut, saya akan memulai untuk melakukan penelitian yang berkualitas. Nah, kalimat berkualitas ini, Bu Bapak, bentar, saya kalimat berkualitas ini kan cukup beragam ya, beragam penerjemahannya. Tapi kalau kita menggunakan angka, uh, pilot testing di 10 posyandu dengan 500 balita sebagai baseline data. Nah, ini kan akurat Ibu Bapak. Tidak multitafsir gitu. Nah, ini yang kita maksudkan dengan implementasi yang efektif. Baik, kita lanjutkan di strategi implementasi. Berikutnya di tips penilaian diri. Nah, ini juga rawan curhat Ibu Bapak. Saya ingatkan kembali, di bagian ini perlu diingat proporsi personal aspeknya itu tidak lebih tinggi daripada profesional aspeknya. Jadi bisa disampaikan kekuatan, kelemahan, pengalaman membanggakan, dan kegagalan. Untuk kekuatan, jangan sampai kita terlihat overclaim gitu ya. Kita harus spesifik dengan evidence yang konkret. Nah, jangan sampai kalimat yang digunakan adalah kalimat-kalimat yang multitafsir. Sedangkan untuk kelemahan, boleh mengakui jujur tapi tetap konstruktif. Kelemahan-kelemahan itu kita sudah punya cara untuk mengatasinya. Sehingga kita udah aware sih dengan kelemahan itu, tapi kita sedang berprogres untuk menutup kelemahan itu dengan kekuatan kita. Kemudian untuk pengalaman yang membanggakan juga ini perlu diceritakan secara spesifik pengalamannya apa, impact pengalaman itu kepada siapa. Jangan sampai impact pengalaman itu hanya kepada kita sendiri, bukan kepada orang lain. Jadi harus ada tambahan impactnya pengalaman itu kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah kegagalan. Kegagalan ini adalah kegagalan yang membuat kita tumbuh gitu ya. Jangan kita harus bisa menunjukkan, oke, kemarin saya gagal eh, untuk melakukan riset, ini capaiannya hanya 2%. Tapi dari kegagalan itu saya bisa menyampaikan bahwa ada yang perlu diperbaiki di bagian-bagian ini sehingga nanti ke depannya saya bisa mencapai performance misalnya di atas 2%. Seperti itu Ibu Bapak. Kita ke contohnya. Contoh yang efektif untuk kekuatan itu misalnya kemampuan saya dalam mengintegrasikan teori praktek menjadi kekuatan utama. Pengalaman mengelola proyek konstruksi senilai 50 M. Nah, ini kan ada data konkretnya Ibu Bapak ya. Sambil mengajar memberikan perspektif tentang gap antara akademik dan industri. Coba kita bandingkan ya contoh kurang tepat. Saya memiliki kemampuan yang sangat baik. Nah, kemampuan yang sangat baik ini multitafsir, Ibu Bapak ya. Kurang konkret di bidang pendidikan dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Nah, ini multitafsir, kalimatnya multitafsir. Saya juga seorang yang rajin dan disiplin dalam kerja. Nah, ini kan self claim ya kalimat ini. Saya orang yang rajin dan disiplin itu klaim pribadi. Tapi kalau diganti dengan kalimat saya mampu menerjemahkan kompleksitas teknis menjadi pembelajaran yang mudah, dibuktikan dengan keberhasilan mengurangi kecelakaan kerja 40% dalam proyek yang dipimpin. Itu ada evidence-nya, bukan self claim. Ya, nanti yang self claim ini biasanya bagian psikolog ketika wawancara akan eh, menggiring kita untuk menyampaikan hal-hal di luar konteks. Biasanya di wawancara nanti. Oke, berikutnya di kelemahan. Contoh, saya menyadari kecenderungan untuk fokus pada detail yang teknis dalam mengajar, yang kadang membuat mahasiswa kesulitan melihat big picture. Feedback dan evaluasi mengajar menunjukkan perlunya peningkatan dalam menyampaikan konsep dasar sebelum masuk ke aplikasi kompleks.
untuk mengatasi ini, saya sedang mengembangkan metode scaffolding learning dan aktif untuk mengikuti workshop pedagogical skill. Nah, ini dia udah punya solusi gitu ya untuk kelemahannya. Ini contoh yang efektif dan ada targetnya. Targetnya kuantitatif sekali lagi dari 4,2 menjadi 4. Ini terukur Ibu Bapak. Nah, kita lihat contoh kelemahan yang kurang tepat. Eh, Kelemahan saya mungkin terlalu perfeksionis dalam bekerja. Nah, sekali lagi ini kalimat terlalu perfeksionis dalam bekerja ini adalah kalimat yang multitafsir gitu. Juga self claim. Nah, ini adalah dihindari. Saya kira untuk bagian-bagian yang lain sama ya Ibu Bapak. Intinya menunjukkan keempat bagian ini harus menunjukkan bagaimana kita tumbuh gitu. Kita tumbuh dari kekuatan kita dan menekan kelemahan kita dengan kekuatan dan pengalaman membanggakan kita itu memberikan dampak tidak hanya bagi diri sendiri tapi bagi orang lain juga. Kemudian hal-hal yang disesali itu adalah hal-hal yang membuatkan pembelajaran bagi kita. Sehingga kita memiliki pertumbuhan yang progresif dari masa lalu. Saya kira itu Ibu Bapak, oke benar. Bagian yang bisa saya sampaikan dari esai, saya kembalikan ke Pak Mugi, mungkin ada diskusi. Ya,